Semakin heboh, kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada sang istri Lesti Kejora terus dikawal publik. Pasca melayangkan surat panggilan pertama kepada Bilar, penyidik sejatinya memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober 2022 untuk dimintai keterangannya. Namun, Bilar malah mangkir dari panggilan polisi dengan alasan tengah terganggu psikisnya. Apakah Bilar tidak datang karena takut akan ancaman hukuman yang menantinya? Benarkah polisi merencanakan pemanggilan kedua pada Kamis 13 Oktober 2022 dan akan dijemput paksa andai kembali mangkir? Lewat kuasa hukumnya, Bilar membantah semua tuduhan tersebut. Padahal polisi pun sudah mengantongkan bukti visum terkait dugaan KDRT yang dilakukan kepada sang istri. Termasuk juga kabar soal perilaku Bilar yang melempar Lesti dengan bola biliar. Bagaimanakah pihak Lesti menanggapi bantahan Bilar yang menolak tudingan KDRT? Pasca kejadian, Lesti pun bak ditelan bumi. Di rumah orang tuanya tidak tampak Lesti di sana. Sementara di kediaman yang dahulu ditempati bersama Bilar, kabarnya Lesti sudah mengangkut barang-barang miliknya ke sebuah tempat. Di manakah keberadaan Lesti saat ini? Bagaimanakah kondisi terkini Lesti pasca dugaan KDRT yang menimpanya lebih dari sepekan lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca laporan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu 28 September 2022 lalu, Rizky Bilar dijadwalkan datang untuk menemui penyidik pada Kamis 6 Oktober 2022 untuk dimintai keterangannya. Namun suami Lesti Kejora itu justru mangkir dari panggilan dan hanya mewakilkan kedatangannya kepada tim kuasa hukumnya. Apakah alasan Bilar tidak datang untuk memenuhi panggilan penyidik? Apakah Bilar takut menghadapi ancaman yang telah menantinya? Penundaan ini, beliau ini kan mentalnya belum siap untuk hadir hari ini. Maka kita sebagai kuasa hukum membawa surat untuk schedule penundaan ulang pemeriksaan berikutnya. Dia kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya dua yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam pemeriksaan berikutnya ketika itu sudah tuangkan dalam BAP, kita akan sampaikan kembali persoalan-persoalan yang telah terjadi. Bilar bisa saja mengelak ataupun menunda pemeriksaan. Namun, panggilan selanjutnya di pekan depan telah disiapkan penyidik pada Kamis 13 Oktober 2022. Penjemputan paksa bisa saja dilakukan polisi jika Bilar mangkir di panggilan kedua tersebut. Lantas, andai semua laporan Lesti soal KDRT yang menimpanya terbukti, siapkah Bilar menerima nasib hidup di bui dengan ancaman 5 tahun ke atas? Tadi kuasa hukum dari saudara kita R sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian sudah menghadap ke penyidik ya. Kemudian untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini ya.
Namun demikian, untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik. Ya. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Undang-undang yang sudah diterapkan ya kepada saudara R udah jelas, udah undang-undang KDRT ya, KDRT ayat 44 ya, yang jelas itu udah 5 tahun ke atas ya. Jadi kita mengumpulkan barang bukti, kemudian sudah memeriksa saksi-saksi, kemudian memang jika mengerucut atau memang menuju kepada yang diduga, itu bisa ditahan. Kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti sungguh menghebohkan dunia maya. Para fans Leslar yang awalnya mendukung Bilar sebagai pasangan yang serasi bagi Lesti, kini justru menghujatnya. Bilar pun dikabarkan terserang psikisnya lantaran banyaknya hujatan kepada dirinya. Lalu benarkah pengakuan psikis yang begitu terguncang menjadi alasan Rizky Bilar agar lepas dari jeratan hukum? Apakah kena mentalnya ini bisa sampai membuat Rizky Bilar meminta untuk melakukan pengunduran pemanggilan ya, atau tidak datang ketika ada pemanggilan dari polisi ya, itu bisa saja terjadi. Dan yang perlu diketahui itu juga bisa adalah bagian dari strategi untuk gimana caranya agar ketika nanti dipanggil itu tidak mengeluarkan statement yang nantinya malah akan merugikan Rizky Bilar berikutnya. Kita menunggu proses penyidikan aja ya. Bukti visum pasca KDRT telah dikantongi polisi, termasuk juga dugaan kekerasan lain seperti halnya Bilar yang melempar Lesti dengan bola biliar. Mengapa Bilar masih saja membantah semua tuduhan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Tidak disangka, keterangan Rizky Bilar soal tuduhan KDRT kepada sang istri sangat mengejutkan publik. Lewat kuasa hukumnya, suami dari Lesti yang baru saja menjalani hidup setahun sebagai suami istri itu membantah tuduhan KDRT meskipun polisi sudah mengantongi visum. Bahkan telah mendatangi kediaman bersama Bilar dan Lesti untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dengan santainya, tim kuasa hukum Bilar menyebut bahwa kliennya hanya berusaha menepis tangan sang istri hingga Lesti pun terbanting dan bukan dibanting. Kalau polisi sudah melakukan BAP, lalu mengapa Bilar masih saja membantah tuduhan tersebut? Bagaimanakah kronologi kejadian versi orang terdekat Lesti yang sangat bertolak belakang dengan pengakuan Bilar? Kejadian sebenarnya waktu itu memang 2 kali kejadian ya, malam sama dini hari. Yang jelas Rizky tidak ada membanting itu berulang-ulang kali, itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Rizky mau kamar mandi, mau menenangkan diri, itu ada bahasa Rizky ya. Lalu marah Lesti, ngejar nariklah ininya ya, putuslah rantainya. Nah, udah Rizky nepis. Itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, terjatuh. Si korban saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata aja nggak sanggup. Ya, matanya sudah seperti ini.
Ini sudah biru, kesakitan, nangis. Si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Mbak Lesti nggak sengaja terlihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu, ya, karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini, ya. Dan Mbak L lihat jelas chattingan itu. Mbak L menjerit, ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap. Ya, langsung dia sentak ini tangan Mbak E, pukulin, sini kena, dibanting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur. Kurang lebih setahun membina rumah tangga, dugaan KDRT yang baru saja terungkap ke media mengagetkan banyak pihak. Sikap romantis Bilar kepada Lesti selama ini pun dianggap hanya sandiwara. Benarkah kejadian dugaan KDRT pada Rabu 28 September lalu adalah puncak dari kemarahan Lesti yang tidak bisa ditahan lagi karena ini bukan kali pertama terjadi? Bagaimana dengan dugaan pelemparan bola biliar juga dengan isu orang ketiga di dalam rumah tangga pasangan Lesti dan Bilar yang selama ini selalu diidolakan para fans mereka? Seperti apakah pihak Lesti yang menanggapi pernyataan Bilar yang membantah semua tudingan KDRT yang diduga dilakukannya? Yang sebenarnya bola biliar itu ini sebenarnya, ini Rizky yang ngomong ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Lesti begitu, dia nggak kena. Lesti ngelak itu tidak benar, hanya menggertak. Iya, beda dong. Kalau dilemparkan, berarti betul. Ini kan enggak. Inisialnya nanti siapa nanti? Ya, kalau itu rekan-rekan ya yang sudah bergulir di video atau di TikTok, itu kita tidak bisa menjelaskan karena kita memang hanya menerima yang dilaporkan oleh saudari L. Itu yang kita dalami. Ya, kalau orang ketiga, kalau masalah perselingkuhan itu kita nggak ngomong itu, kita bicara masalah KDRT aja. Saya nggak sampai ke situ. Nanti biarlah Rizky yang berbicara sama penyidik ketika di BIP nanti. Mohon doanya pokoknya yang terbaik buat Dede. Benar kepada pihak kepolisian. Mobil. Mohon doanya agar klien kami bisa kembali. Pasca KDRT, Lesti belum mau bicara sepatah kata pun. Bak ditelan bumi, di manakah keberadaan Lesti saat ini? Bagaimanakah kondisi pedangdut muda itu pasca viral kasusnya dengan sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pasca kejadian dugaan KDRT yang terjadi di rumah kontrakan mewah Lesti dan Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, sampai hari ini belum ada keterangan resmi dari Lesti perihal kejadian yang tengah dialaminya. Keberadaan Lesti bak hilang ditelan bumi. Tidak ditemui Lesti di kediaman orang tuanya di kawasan Bintaro, Tangerang. Sementara di rumah Cilandak, kediaman yang dahulu ditempati Lesti dan Bilar pasca menikah, juga tidak didapati Lesti di sana. Namun kabarnya, penyanyi berusia 23 tahun itu dengan satu anak itu telah membawa semua barang miliknya ke sebuah tempat yang masih dirahasiakan.
Bahkan juga tersiar kabar bahwa Lesti pergi meninggalkan tanah air untuk melakukan umroh. Lalu bagaimana para sahabat mendukung Lesti atas kejadian menghebohkan yang baru saja dialaminya? Barang-barang apa ya, Bu? Pindahan, Ibu. Itu pindahan. Apa ya, Bu? Mau ke Cianjur, Ibu. Bu, siapa yang pindahan, Bu? Barang pengambilannya, barang yang boleh saya nggak tahu sama sekali, nggak ada laporan sama sekali. Itu yang saya tahu juga dari bukti. Kaget aja ya apabila melakukan begitu sama istrinya gitu. Padahal di YouTube kan romantis ya. Sampai malam ini sih saya belum ada laporan ya atau info ya kalau emang dia di sini. Orang tuanya ya ibunya, bapaknya, sama keluarganya udah rumah pribadi. Iya, nggak ngontrak. Supportnya 100% ya buat Kak Lesti karena dengan kejadian begini aku benar-benar kayak shock juga, nggak nyangka gitu. Dan juga pas kalau supportnya pasti semuanya, bukan cuma aku, semua tim-timnya, teman-teman yang lain juga pasti semuanya bakal kasih support. Sedih banget ya pasti, sedih, nggak nyangka, kaget juga dengan adanya berita ini. Sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana, harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya karena pernikahan itu adalah selamanya. Jadi hidupnya tuh benar-benar ya sampai mati gitu loh. Jadi makanya aku turut prihatin sama Kak Lesti sekarang. Semoga bisa cepat pulih, cepat bangkit. Bagaimanakah dengan Bilar? Di manakah ia saat ini usai viral dituding melakukan kekerasan terhadap sang istri? Apakah Bilar dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman keras saat melakukan dugaan KDRT pada Lesti Kejora? Yang sampai saat ini masih menjadi misteri adalah di mana keberadaan Lesti saat ini. Dan bagaimanakah kondisi penyanyi asal Cianjur itu setelah kejadian dugaan KDRT yang menimpa dirinya? Ada di rumah, Bilal ada di rumah. Di rumah ya. Mana? Di rumah mana? Di rumah ibunya. Sadar. Enggak. Mana ada minum. Sempat WA ya, pas kejadian aku langsung WA tanya gini. Tapi mungkin karena Kak Lesti juga mungkin kemarin di rumah sakit ya beberapa hari gitu. Terus sekarang udah alhamdulillah udah mendingan gitu. Dan kalau aku sempat DM, sempat WA juga, terus cuma mungkin aku paham karena mungkin dia lagi mungkin benar pengen sendiri, pengen ya gimana ya kalau jadi gitu trauma ya. Sumpah kalau itu aku nggak nyangka kayak wah bener pas pertama kali lihat berita aku masih kayak bohong aku bang gitu nggak percaya kan karena aku kan sering lihat di backstage bareng kerja bareng lihat mereka baik-baik aja cuman mungkin udah ada tanda-tandanya ya tapi ya udah karena aku nggak terlalu peduli masuk ke dalam banget jadi ya udah cuek aja pas kejadian ini wah shock kayak nggak nyangka. Aku sempat hubungin Abah sih karena aku agak segan juga ngubungin Kak Lesti kan soalnya lagi masa pemulihan takutnya Kak Lesti makin sedih dengan aku bertanya seperti itu kan jadi makanya aku komunikasinya lewat Abah gitu aku nanya Abah gimana kabarnya terus kakak gimana kabarnya dan Abah sih minta doa terbaik untuk Kak Lesti juga biar cepat pulih, cepat sembuh. Aku nggak tahu sekarang ada di mana soalnya kan lagi ada berita simpang siur nih antara di rumah sakit dan juga Cianjur kan. Makanya jadi aku juga kalau mau nanya juga agak segan juga kan soalnya bukan ranah aku sih sebenarnya untuk nanya gitu. Tapi semoga dimanapun Kak Lesti berada beliau bisa tetap semangat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.